Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang organisasi. Kelompok 4 terdiri dari Galang Rino Bari Anggoro, Syedila Nurhaniah, Adilah Nuril Hidayah Septiari, Ega Rismana, dan Mas Dayaro. Selanjutnya, yang pertama, kami akan membahas tentang organisasi bentuk dan ruang. Beberapa bangunan memiliki sebuah ruangan yang menyendiri. Biasanya bangunan-bangunan ini terdiri dari sejumlah ruang yang terhubung satu sama lain melalui fungsi, kedekatan, atau jalur pergerakannya. Lanjut. Lalu ada hubungan-hubungan spasial. Dua buah ruang bisa terhubung satu sama lain dengan beberapa cara mendasar, yaitu yang pertama, ruang dalam ruang. Ruang dapat ditampung di dalam volume sebuah ruang yang lebih besar. Seperti contoh, ada bentuk belah ketupat di dalam persegi yang bentuknya besar atau volumenya besar. Lalu yang kedua, ada ruang-ruang yang saling mengunci. Area sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya. Seperti contoh, dua buah ruang, yang satunya persegi, yang satunya belah ketupat, sama besar, dan salah satu bagian sisinya bertumpukan atau saling mengunci. Lalu, selanjutnya, yang ketiga, ada ruang-ruang yang berdekatan. Dua buah ruang bisa saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama. Seperti contoh, dua buah persegi yang saling bersentuhan atau berdekatan. Lalu yang keempat, ada ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang bisa saling mengandalkan sebuah ruang perantara untuk menghubungkan mereka. Seperti contoh, lingkaran ini menghubungkan antara dua buah persegi. Selanjutnya, ruang dalam ruang. Sebuah ruang yang besar dapat membungkus dan menampung sebuah ruang yang lebih kecil di dalam volumenya. Kemenerusan visual dan spasial antara kedua ruang tersebut dapat dengan mudah dipenuhi. Namun ruang yang lebih kecil, yang ruang dalamnya tergantung pada ruang yang lebih besar, akan membungkus ruang demi menjalin hubungan dengan lingkungan eksteriornya. Seperti contoh berikut. Lalu pada hubungan spasial jenis ini, ruang yang lebih besar dan yang membungkus berfungsi sebagai suatu area tiga-dimensional bagi ruang lebih kecil yang ditampungnya. Agar konsep ini dapat dilihat dengan jelas, diperlukan perbedaan ukuran yang jelas antara kedua ruang tersebut. Jika ruang yang ditampung dibesarkan ukurannya, maka ruang yang lebih besar tersebut akan mulai kehilangan pengaruhnya sebagai sebuah bentuk yang membungkus. Jika ruang yang ditampung tersebut terus bertambah besar, maka ruang sisa di sekelilingnya akan menjadi terlalu sempit untuk berfungsi sebagai ruang pembungkus. Malah ia hanya akan menjadi suatu lapisan atau kulit tipis di sekeliling ruang yang ditampungnya. Kesan aslinya pun akan lenyap, seperti contoh berikut. Lalu selanjutnya, untuk memperoleh perhatian yang lebih bagi dirinya, maka ruang yang ditampung bisa saja memiliki bentuk yang sama dengan masa penampungnya. Namun ia diorientasikan dengan cara yang berbeda. Hal ini akan menciptakan suatu jaringan sekunder dan seperangkat ruang sisa yang dinamis di dalam ruang yang lebih besar tersebut. Seperti contoh berikut. Lalu, ruang yang ditampung juga bisa saja berbeda bentuknya dibandingkan dengan ruang pembungkusnya demi memperkuat citranya sebagai volume yang berdiri sendiri. Kekontrasan berikut ini bisa jadi mengindikasikan nilai kepentingan simbolis ruang yang ditampung itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syadila. Ya, saya akan menjelaskan mengenai ruang-ruang yang saling mengunci. Ruang-ruang yang saling mengunci merupakan hubungan spasial yang saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spasial serta munculnya zona ruang yang dibagi. Jika dua buah ruang membentuk volume berkaitan seperti ini, masing-masing ruang mempertahankan identitas.
dan definisinya sebagai suatu ruang. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam ruang yang saling mengunci. Yang pertama itu, bagian yang saling berkaitan antara dua buah volume. Bisa dilihat di gambar. Nah, bagian ini dapat digunakan bersama secara seimbang dan merata oleh masing-masing ruang. Yang kedua itu, bagian yang saling berkait dapat melebur dengan salah satu ruang dan menjadi bagian yang menyatu dari ruang tersebut. Seperti pada di gambar di bawah ini. Lanjut. Yang ketiga itu, ada bagian yang saling berkaitan, dapat mengembangkan integritasnya sebagai sebuah ruang yang berfungsi untuk menghubungkan kedua ruang aslinya. Seperti gambar. Lanjut. Nah, selanjutnya ini, ada ruang-ruang yang berdekatan. Ruang-ruang yang berdekatan merupakan dua buah ruang bisa saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama yang memungkinkan definisi yang jelas dan untuk masing-masing ruang menjadi jelas terhadap fungsi dan persyaratan simbolisnya. Tingkat kontinuitas visual maupun ruang yang terjadi antara dua ruang yang saling berdekatan akan tergantung pada sifat alami bidang yang memisahkan. Misalnya, yang memisahkan itu sekaligus menghubungkan keduanya. Nah, di sini ada bidang-bidang yang memisahkan. Itu dapat berupa bidang pemisah dapat membatasi pencapaian visual maupun fisik antara dua ruang yang bersebelahan, memperkuat individualitas masing-masing ruang dan menampung perbedaan yang ada. Seperti pada di gambar. Yang kedua ini bisa bidang pemisah dapat muncul sebagai suatu bidang yang berdiri sendiri dalam volume ruang tunggal. Dapat dilihat di gambar ada ada pemisah di tengah ruangan. Mungkin di relnya ini merupakan sebuah partisi. Lanjut. Selanjutnya, bidang pemisah dapat menjadi pembatas berupa baris kolom-kolom yang memberikan tingkat kontinuitas visual serta kontinuitas ruang yang tinggi di antara dua buah ruang. Jadi di sini pemisah ruang tuh nggak selalu harus tembok atau dinding gitu, tapi bisa juga menggunakan kolom. Dan yang terakhir itu bidang pemisah dapat seolah berbentuk sendirinya dengan adanya perbedaan ketinggian lantai, material permukaan ataupun tekstur. Jadi level ketinggian lantai itu juga bisa sebagai bidang pemisah antara dua buah ruangan. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan ruangan yang bersebelahan. Bisa dilihat. Lanjut. Nah, selanjutnya, ruang-ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama. Yang pertama ini, ada dua buah ruang yang terpisah oleh jarak, dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh ruang ketiga sebagai ruang perantara. Jadi ada satu ruang di tengah antara kedua ruang yang memiliki jarak. Yang kedua ini, ruang perantara dapat berada dalam bentuk dan orientasi dari kedua ruang lainnya untuk menunjukkan fungsi sebagai penghubung. Seperti pada gambar. Lanjut. Yang ketiga, ruang perantara dapat berbentuk linear untuk menghubungkan kedua ruang yang berjarak. Bisa dilihat di gambar, ada dua ruangan yang berada di sebelah kiri dan satu ruangan yang berada di sebelah kanan. Dan kedua ruangan tersebut dihubungkan oleh garis linear yang merupakan lorong yang menghubungkan antara ruangan di sebelah kanan dan ruangan yang berada di sebelah kiri. Yang keempat itu, ada ruang perantara yang cukup besar, dapat menjadi ruang yang dominan dalam hubungannya dengan ruang-ruang lain, seperti pada gambar. Lanjut. Nah,
Yang terakhir, yaitu bentuk ruang perantara dapat terjadi dengan sendirinya atau ditentukan oleh bentuk dan orientasi dari kedua ruangan yang terkait. Jadi, di sini ada dua ruangan, dan ruang perantaranya itu mengikuti bentuk dari posisi ruangan tersebut. Gitu. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Ega. Ya. Selanjutnya ada organisasi spasial. Bagian berikut ini memaparkan cara-cara dasar bagaimana kita dapat mengatur, mengorganisir ruang-ruang sebuah bangunan dalam sebuah program bangunan yang khas. Biasanya terdapat kebutuhan akan beragam jenis ruang. Mungkin ada kebutuhan akan ruang yang pertama, salah satunya itu ada memiliki fungsi-fungsi khusus atau membutuhkan bentuk-bentuk yang khusus, fleksibel dalam penggunaan dan dapat bebas dimanipulasi, tunggal dan unik fungsi atau kepentingannya terhadap organisasi bangunannya, memiliki fungsi-fungsi serupa dan dapat dikelompokkan menjadi suatu kumpulan fungsional atau diulang dalam sebuah sekuen linear, membutuhkan paparan eksterior terhadap cahaya, ventilasi, pemandangan, atau akses ke ruang-ruang luar, harus terpisah demi menjaga privasi, harus mudah diakses. Nah, keputusan mengenai jenis organisasi mana saja yang akan digunakan untuk situasi spesifik akan tergantung pada yang pertama, tuntutan program bangunan seperti keberdekatan, kebutuhan-kebutuhan dimensional, klasifikasi kebutuhan ruang-ruang yang hierarkis, serta kebutuhan akan akses, cahaya, dan pemandangan. Kedua, kondisi eksterior tapak yang mungkin membatasi bentuk atau pertumbuhan organisasi, atau yang mungkin mendorong organisasi tersebut untuk menggunakan fitur-fitur tertentu dari tapaknya dan berpaling dari yang lain. Nah, selanjutnya itu ada organisasi terpusat. Organisasi terpusat adalah suatu ruang sentral dan dominan yang dikelilingi oleh sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan. Nah, pertama itu ada organisasi yang terpusat, merupakan suatu komposisi yang stabil, terkonsentrasi, yang terdiri dari sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi suatu ruang sentral yang besar dan dominan. Kedua, ruang organisasi yang terpusat dan bersifat mempersatukan ini umumnya bentuknya teratur dan ukurannya pun cukup besar untuk mengumpulkan sejumlah ruang sekunder di sekeliling garis batasnya. Ini ada contoh gambarnya dari organisasi yang terpusat dan ruang organisasi yang terpusat. Nah, selanjutnya ada ruang-ruang sekunder. Ruang-ruang sekunder ini bentuk atau ukurannya mungkin saja berbeda satu sama lain, agar dapat merespon kebutuhan individual, fungsi, mengekspresikan kepentingan relatifnya, atau mengukuhkan lingkungannya. Nah, pembedaan di antara ruang sekunder ini juga kemungkinan bentuk suatu organisasi terpusat merespon kondisi-kondisi lingkungan tertentu. Selanjutnya ada, karena bentuk sebuah organisasi terpusat pada hakikatnya adalah tidak berarah, maka kondisi-kondisi pencapaian dan akses masuknya harus dirinci oleh tapak, serta penegasan salah satu ruang sekundernya sebagai sebuah pintu atau gerbang masuk. Selanjutnya, pola
pola sirkulasi dan pergerakan di dalam sebuah organisasi terpusat bisa berbentuk radial, bolak-balik, atau spiral. Namun, hampir pada setiap kasus, pola tersebut akan menghilang di dalam atau di sekeliling ruang terpusatnya. Selanjutnya ada organisasi-organisasi terpusat yang bentuknya relatif ringkas dan teratur secara geometris dapat digunakan untuk menciptakan titik-titik atau tempat-tempat di dalam ruang, menghilangkan kondisi-kondisi aksial, berfungsi sebagai sebuah bentuk objek di dalam sebuah area atau volume ruang yang didefinisikan. Ruang pengatur pusatnya bisa berupa sebuah ruang eksterior maupun interior. Nah, ini ada contoh dari organisasi terpusat di mana suatu bangunan yang dibedah denahnya dilihat dari tampak atas. Nah, di situ juga di sebelah kanan ada denah contoh dari bangunan San Lorenzo Maggiore dari Milan Italia, dan sebelah kanannya itu ada Santi Sergio Tebako dari Turki. Nah, lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Selanjutnya. Nah, ini bangunan yang tadi disebutkan. Santi Sergio Tebako, Toscana Novel dari Istanbul, Turki, dan bawahnya ada San Lorenzo Maggiore Milan Italia, yang merupakan bangunan organisasi terpisah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Galang. Iya, di sini ada organisasi linier. Organisasi linier merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari sebuah ruang-ruang yang terikat antara satu sama lain atau juga dihubungkan melalui sebuah ruang linier yang terpisah dan jauh. Organisasi linier juga biasanya terdiri dari ruang-ruang yang berulang yang ukuran, bentuk, dan fungsinya serupa. Kemudian, selain bisa terdiri dari sebuah ruang linier yang tunggal yang mengorganisir serangkaian ruang yang berbeda ukuran, bentuk, atau fungsi di sepanjang sisinya, dalam kedua kasus, setiap ruang dipajang sekuen ini akan memiliki sebuah paparan eksterior, seperti gambar di bawah ini. Karena sifat dari organisasi linier memanjang, organisasi-organisasi linier mengekspresikan suatu arah dan menentukan suatu pergerakan, perpanjangan, dan pertumbuhan untuk membatasi pertumbuhannya. Kemudian, organisasi linier dapat dilenyapkan oleh sebuah bentuk atau ruang yang dominan. Kehadirannya sebuah akses masuk yang ditegaskan atau dengan menyatukan dengan bentuk bangunan lain atau melalui topografi tapaknya, seperti gambar di bawah berikut. Kemudian, bentuk suatu organisasi linier dapat dihubungkan dengan bentuk lain di dalam lingkungannya dengan cara. Yang pertama, ada menyambungkan dan mengarsir bentuk lain tersebut di sepanjang jalurnya. Yang kedua, berfungsi sebagai dinding atau tembok penahan untuk memisahkan menjadi bidang-bidang yang berbeda. Dan yang ketiga, mengelilingi dan membungkus mereka di dalam satu area ruangan. Nah, poin selanjutnya, bentuk organisasi-organisasi linier yang melengkung dan tersegmentasi akan menutupi sebuah area ruang eksterior pada sisi cekungnya, serta mengarahkan ruang-ruang ke pusat area tersebut. Di sisi cekungnya, bentuk-bentuk ini seolah menghadap ruang dan mengeluarkannya dari arah mereka. Nah, di sini ada contoh organisasi linier. Yang gambar sebelah kiri itu adalah foto Chinatown di New York milik Giuseppe Milo. Ini melambangkan garis lurus yang berorganisasi linier. Nah, yang sampingnya tuh foto kota Barcelona
dari tampak atas melambangkan sebuah organisasi linier juga. Nah, kemudian ada organisasi radial. Sebuah organisasi yang berbentuk radial mengombinasikan elemen-elemen organisasi linier maupun terpusat. Seperti halnya organisasi terpusat, ruang pusat. Sebuah organisasi radial umumnya memiliki bentuk yang teratur. Dengan lengan liniernya yang saling menuju ruang sentral sebagai titik pertemuan, bisa berupa bentuk dan panjangnya antara satu sama lain, serta mempertahankan keteraturan bentuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian, sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang-ruang linier yang berkembang menurut arah jari-jari. Organisasi bentuk radial dapat dilihat dan dipahami dengan sempurna dari satu titik pandang di udara. Seperti di bawah itu contohnya. Nah, ini contoh aslinya dari organisasi radial, yaitu foto Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang melambangkan organisasi radial. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Masda Yaroh. Iya. Selanjutnya ada organisasi terklaster. Organisasi terklaster ini merupakan ruang-ruang yang dikelompokkan melalui kedekatan atau pembagian suatu tanda pengenal atau hubungan visual bersama. Sebuah organisasi yang terklaster ini bergantung pada kedekatan fisik untuk menghubungkan ruang-ruangnya satu sama lain. Next. Nah, di sini ada berbagai macam pola-pola ruang-ruang terklaster. Pertama, itu ada ruang repetitif. Jadi, ruang-ruang organisasi ini terdiri dari ruang-ruang berulang dan seluler yang memiliki fungsi-fungsi serupa serta membagi sebuah tanda pengenal visual ini bersama sebagai bentuk dasar atau orientasi, seperti pada gambar yang membagi sebuah bentuk dasar bersama. Selanjutnya, di dalam komposisinya, sebuah organisasi terklaster itu juga dapat menerima ruang-ruang yang tidak serupa ukurannya, bentuk, dan fungsinya. Namun, tetap terhubung satu sama lain oleh kedekatan atau melalui jenis alat pengatur visual seperti simetri atau sebuah sumbu. Jadi, seperti pada gambar diorganisir oleh sebuah sumbu, meskipun gambarnya mereka berbeda-beda, seperti ada gambar lingkaran, persegi, maupun gambar sembarang lainnya, tapi tetap dihubungkan oleh garis sumbu gitu. Nah, selanjutnya di gambar selanjutnya itu ada terklaster terhadap sebuah akses masuk, dikelompokkan sepanjang jalur dan sebuah pola yang memutar. Nah, dimana karena polanya ini tidak berasal dari sebuah konsep geometris yang kaku, maka bentuk sebuah organisasi terklaster itu biasanya fleksibel dan senantiasa siap menerima pertumbuhan serta perubahan tanpa mempengaruhi karakternya. Ruang-ruang terklaster juga dapat diatur mengelilingi sebuah titik akses masuk ke dalam sebuah bangunan ataupun di sepanjang jalur pergerakan yang melaluinya. Ruang-ruang ini juga dapat tersebar mengelilingi suatu area yang terdefinisi atau volume ruang yang besar. Pola ini serupa dengan organisasi terpusat, namun kurang memiliki keringkasan dan keteraturan geometris, sehingga ruang-ruang sebuah organisasi terklaster juga dapat ditampung di dalam sebuah area yang terdefinisi ataupun volume ruang, seperti pada gambar pola terpusat, pola terklaster, dan ditampung di dalam suatu ruang. Ada pula kondisi aksial dan kemudian ini merupakan contoh organisasi terklaster. Ada kompleks Istana Akbar Kaisar Mogul Agung India dan Rumah Karuizawa Rumah Retret Negara yang didirikan pada tahun 1974. Next. Nah, selanjutnya organisasi grid. Organisasi grid ini merupakan ruang-ruang yang diorganisasi di dalam area sebuah grid struktur atau rangka kerja 3 dimensi lainnya. Sebuah organisasi grid ini terdiri dari ruang yang posisi-posisinya di dalam ruang serta hubungannya satu sama lain diatur oleh sebuah pola atau area grid
berbentuk 3 dimensi. Next. Nah, sebuah grid tercipta oleh dua, biasanya saling tegak lurus, sebuah rangkaian garis sejajar yang menghasilkan suatu pola titik yang teratur di persimpangannya. Setelah diproyeksikan ke dalam dimensi ketiga, pola ini kemudian ditransformasikan ke dalam seperangkat unit ruang moduler yang berulang seperti gambar di samping. Nah, kuasa pengatur yang dimiliki sebuah grid itu dihasilkan dari keteraturan dan kemenerusan polanya yang merangsek ke dalam elemen-elemen yang diaturnya. Polanya ini menciptakan seperangkat atau searea titik dan garis referensi di dalam ruang. Tempat ruang-ruang suatu organisasi grid, meskipun ukurannya tidak sama, dapat membagi suatu hubungan yang sama. Contohnya pada gambar di samping. Nah, di dalam arsitektur, sebuah grid umumnya dihasilkan oleh suatu sistem struktur rangka kolom dan balok. Di dalam area grid ini, ruang-ruang dapat hadir sebagai peristiwa yang terisolir ataupun sebagai pengulangan modul grid tersebut. Bagaimanapun disposisi mereka di dalam area tersebut, ruang-ruang ini jika dilihat sebagai bentuk-bentuk yang positif akan menciptakan seperangkat ruang negatif kedua. Jadi sebuah grid ini umumnya dihasilkan oleh suatu sistem struktur rangka kolom dan balok seperti gambar di samping itu. Next. Nah, selanjutnya sebuah grid 3-dimensional terdiri dari unit-unit ruang moduler dan berulang. Maka ia dapat dikurangi, ditambahi, atau dilapisi dan tetap mampu mempertahankan identitasnya sebagai grid dengan kemampuannya dalam mengatur ruang. Manipulasi bentuk tersebut dapat digunakan untuk mengadaptasi suatu bentuk grid ketapak untuk ini tuh. Nah, selanjutnya, sebuah grid 3-dimensional terdiri dari unit-unit ruang yang moduler dan berulang. Maka ia dapat dikurangi, ditambahi, atau dilapisi dan tetap mampu mempertahankan identitasnya sebagai grid dengan kemampuannya dalam mengatur ruang. Manipulasi-manipulasi bentuk ini dapat digunakan untuk mengadaptasi suatu bentuk grid ketapak, untuk mendefinisikan suatu ruang luar atau akses masuk, atau untuk memungkinkannya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dimensional ruangnya yang spesifik, atau untuk mengartikulasikan zona-zona ruang untuk keperluan sirkulasi servis, sebuah grid itu dapat dibuat tidak teratur dalam satu atau dua arah. Transformasi dimensional ini akan menciptakan seperangkat modul hierarkis yang dibedakan oleh ukuran, proporsi, maupun lokasinya. Seperti pada gambar itu, sebuah grid dapat dibuat tidak teratur dalam satu atau dua arah. Nah, grid juga dapat melakukan transformasi lain, di mana grid tersebut dapat bergeser untuk mendapatkan alternatif kemenerusan visual dan spasial yang melintasi areanya. Sebuah pola grid ini dapat diinterupsi untuk mendefinisikan sebuah ruang besar atau untuk mengakomodir sebuah fitur alamiah tapaknya. Sebagian dari grid tersebut dapat dipindahkan atau diputar terhadap sebuah titik di dalam pola dasarnya. Dengan melintasi areanya, sebuah grid itu dapat merubah citranya mulai dari sebuah pola titik-titik menjadi bidang dan akhirnya menjadi sebuah volume. Next. Nah, berikut merupakan contoh organisasi dari grid. Ini merupakan denah Dura Eropa dekat dengan Salhiye, Syria, dibangun pada 4 abad sebelum Masehi. Selanjutnya, sebelahnya merupakan Masjid Tinmal, Maroko. Denahnya. Next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.